Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kita akan mempresentasikan tugas dari ekonomi pembangunan syariah, tugas akhir dengan judul analisis tingkat kemiskinan, poverty gap, dan program kemiskinan, studi kasus Provinsi Maluku Utara. Yang beranggotakan saya sendiri, Tegar Subagja Hidayatullah, kemudian ada Muhammad Arsyil Abdillah. Oke, selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya pendahuluan Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara atau disingkat dengan Malut, itu merupakan provinsi bagian timur Indonesia yang resmi terbentuk pada 4 Oktober tahun 1999 yang sebelumnya menjadi kabupaten dari Provinsi Maluku bersama dengan Halmahera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI Nomor tahun 2003, kepadatan penduduk Maluku Utara hingga pada akhir tahun 2020 mencapai 40,81 jiwa per kilometer persegi dengan jumlah penduduk mencapai 2.305,158 jiwa. Saat awal pendirian Provinsi Maluku Utara, ibu kota ditempatkan di Kota Ternate, berlokasi di kaki Gunung Gamalana dalam kurun waktu kurang lebih 11 tahun hingga pada 4 Agustus 2010 setelah adanya masa transisi dan persiapan pembangunan. Maluku Utara memindahkan ibu kota Maluku Utara ke Sofifi, salah satu kelurahan di Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga mencapai 8,2% pada tahun 2009. Provinsi Maluku Utara merupakan contoh provinsi yang masih mengalami permasalahan dengan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara mencapai 99,10 ribu jiwa atau 10,34% dari total penduduknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan hingga 8,2% pada tahun 2009 masih belum tercapai. Dan ditinjau secara spasial, penanggulangan kemiskinan antar kabupaten atau kota di Provinsi Maluku Utara tidak merata. Selanjutnya, silakan Arsyil. Silakan, Baik, selanjutnya PDRB di Kota Maluku. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu dan biasanya dihitung per tahun. Pendapatan domestik regional bruto di Provinsi Maluku bisa dilihat pada tabel di bawah, yaitu pada tahun 2015 sebesar 26.638,3 miliar. Dan yang terakhir pada tahun 2020 yaitu sejumlah 42.142,2 miliar. Selanjutnya. Nah, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara terlihat stabil yang bisa dilihat pada tabel di atas dengan kenaikan PDRB setiap tahunnya, di mana PDRB ini diambil dari data pengeluaran dari Provinsi Maluku Utara dari berbagai komponen, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventory, ekspor luar negeri, impor luar negeri, dan net ekspor antar daerah. Selanjutnya. Nah, di sini garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 sampai 2020. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau biasa disingkat GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau biasa disingkat GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Bisa dilihat dari data di samping, pada tahun 2015 semester 1 garis kemiskinan per kapita per bulan yaitu sebesar 344.088 rupiah. Dan pada saat semester 2 yaitu sebesar 362.370 rupiah. Dan yang terakhir pada tahun 2020 semester 2 yaitu sebesar 469.596. Selanjutnya. Oke. Sekarang property gap index atau biasa disebut indeks kedalaman kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Bisa dilihat dari tabel di samping. Di sini property gap index mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, property gap sebesar 0,70 dan pada tahun 2020 yaitu meningkat 0,94. Itu 0,24 peningkatannya. Maka property gap di Provinsi Maluku Utara bisa disebut pengeluaran penduduk rata-rata semakin jauh dari kemiskinan. Maka bisa disebut masyarakat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Property Severity Index atau indeks keparahan kemiskinan, yaitu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Bila dilihat dari tabel di samping, Property Severity Index di Provinsi Maluku Utara itu mengalami naik turun. Yang pertama pada tahun 2015 13,0. Ya, record. Baik, selanjutnya Property Severity Index atau biasa disebut indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, di Provinsi Maluku, Property Severity ini mengalami naik turun. Tetapi di sini secara keseluruhan yaitu mengalami kenaikan. Bisa dilihat pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,13 dan yang terakhir pada tahun 2020 0,21 nilai Property Severity Index-nya. Maka indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara ini mengalami fluktuatif akan tetapi nilainya semakin tinggi. Ini menandakan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dari tahun ke tahun. Selanjutnya, silakan. Sebentar ya.
Baik, selanjutnya program-program kemiskinan punten typo provinsi dari Maluku Utara. Bahwa kemiskinan ini merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi lingkungan, dan lokasi geografis. Program kemiskinan yang ditawarkan oleh Provinsi Maluku Utara diantaranya bantuan sekolah atau pendidikan, kemudian ada bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, pemberian kredit mikro, dan bantuan langsung tunai atau BLT. Kemudian semua program tersebut umumnya bertolak dari paradigma pendapatan atau income sebagai patokan dalam memberantas kemiskinan. Salah satu contohnya adalah pendidikan. Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara. Pendidikan ini merupakan modal dasar pembangunan manusia. Perbaikan dan peningkatan akses pendidikan secara gratis adalah salah satu kunci mengatasi masalah rumit pendidikan dan kemiskinan. Mengapa pendidikan ini sangat penting? Kutipan Todaro menyebutkan bahwa sumber utama dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara-negara maju saat ini bukanlah physical capital, melainkan human capital. Kemudian, cara pengembangan sumber daya manusia, diantaranya fasilitas dan pelayanan masyarakat, latihan jabatan, pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, ataupun tinggi. Kemudian program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstensi khususnya pada pertanian. Yang terakhir, migrasi, perorangan, dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. Terakhir, kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil pantauan mengenai PDRB, tingkat kemiskinan dan poverty gap di Provinsi Maluku Utara, maka dapat disimpulkan, pertama, bahwa provinsi mengalami kenaikan PDRB setiap tahunnya, kedua, garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara semakin tinggi, dan yang terakhir, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.